Gongchen ini kan dari muda dia itu udah mengajar, berusaha menyebarkan idealismenya. Dia ke sana kemari berkelana ya. Chongyong ini adalah akumulasi pengetahuan dia selama hidup dia itu yang puluhan tahun. Dan ini disarikan dalam satu teks padat yang namanya Chongyong. Apa yang dia ajarkan, pengalaman hidupnya, bagaimana dia dari diterima orang, ditolak di sana-sini, mengalami kepahitan, menjalani kehidupan, tetap konsisten dalam tahunnya dia, yaitu menyebarkan pengetahuan dia ya, ngajar orang lain itu, walaupun dia kesulitan. Inilah boleh kita katakan hasilnya. Jadi akumulasi dia gitu loh. Karenanya teks ini pertama kali diajarkan saat menjelang dia meninggal. Nah, konsep-konsep yang ada di Chongyong ini, pertama dia wariskan ke muridnya yang terakhir. Konon sih terakhir ya, tapi yang terakhir ini yang paling potensial. Namanya Zheng Zhe atau Zheng Shen ya kalau nggak salah namanya ya. Nah, dari Zheng Zhe ini, kemudian dia meneruskannya ke cucunya Kongzi yang namanya Zese. Jadi Zese ini walaupun dia masih sempat berhubungan dengan Kongzi, tetapi sebelum Zese ini dewasa, Kongzi itu sudah wafat duluan ya. Sehabis Zese yang merangkum ya, kita bilang kompilasi lah ya. Jadi yang menulis nih Chongyong, ini orangnya namanya Zese, dia cucunya Kongzi. Dia belajarnya dari si Zheng Zhe ya. Kemudian setelah masa-masa yang mereka ini, terakhir disunting ulang lagi zaman Song sampai dengan edisi yang kita kenal sekarang ini, dikenal adalah edisi penyuntingan ulang ya oleh Jushi. Dia terakhir yang nyunting Chongyong ini. Jadi apa ini Chongyong ya? Kita ngomong sebentar dulu sebelum kita masuk ke dalam teksnya. Chongyong ini oleh orang-orang Rujiao terutama, mereka menamakan Chongyong ini, menjulukinya ya sebagai Gongmen Xinfa. Maksudnya apa ini? Jadi teks Chongyong ini dipakai sebagai metode untuk melatih batin. Jadi masuk melatih batin itu apa? Itu kalau yang masih ingat dan mengikuti topik yang pernah saya bawakan juga, itu Taxie, itu yang dimaksud itu adalah masalah Xiushen. Nah, di Taxie dibilangin tema inti ketiganya ini ya, maksudnya dia itu berhenti di titik puncak kebajikan ya. Jadi yang poin kedua ini yang sesan ini ya, tema inilah yang mau dicakup dilanjutkan oleh Chongyong. Selain tema-tema sebelumnya yaitu Ming, Ming, Te, ini juga dicakup di Chongyong, nanti kita lihat ya di teksnya ya. Sin, Min juga ada. Dan yang terakhir ini terutama yang mau ditekankan dalam Chongyong. Kita bedah dulu judulnya. Pertama itu Chong. Chong ini artinya gampang aja, tengah. Bagi yang belum tahu, ini hurufnya artinya tengah. Tengahnya seperti apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Yong ini adalah keseharian, sehari-hari, umum. Jadi apa yang biasanya dilakukan orang, itu arti hurufnya. Kemudian Chongyong ini tema sentralnya adalah berbicara mengenai Tao. Taonya versinya dia. Jadi di sini kan banyak orang Tao Chiao ya. Jadi mungkin Taonya agak berlainan, tapi gak apa-apa, kita explore dulu seperti apa dia. Pembukaannya Chongyong itu dimulai dengan introduksi 3 tema awal, yaitu Xing, Tao, dan Chiao. Ya. Secara singkat, Xing ini nurani, Tao kita semua udah tahu, Chiao ini ajaran. Chongyong juga, Chongnya itu, pertama kita ngomong yang namanya Chonghe. Jadi Chongnya itu ada beberapa tingkatan. Maksudnya Chongnya Chongyong itu ada beberapa jenis. Jadi nggak cuma satu tok. Yang paling dikenal orang biasanya kalau orang ngomong Chongyong itu berbicara mengenai keseimbangan batin. Yaitu apa? Yaitu antara emosi perasaan manusia, si nu, ai le ya di sini ya. Jadi ini yang pertama orang tahu mengenai Chongyong pasti ngomongnya begini.
yaitu masalah keseimbangan batin dan keharmonisan di antara semuanya itu. Itu yang kita sebut Chonghe. Kemudian Chong yang kedua ini yang agak samar tapi sebenarnya lebih, ini adalah Chong yang di bawah ini. Artinya apa? Chong yang tidak berubah, tidak memihak, tidak berubah, yang tidak memiliki kekurangan, juga tidak memiliki kelebihan. Ini maksudnya apa? Ini nanti kita eksplor lagi di teks berikutnya. Tapi ini sebenarnya Chong yang lebih esensi. Nah, Yong tadi kita ada sekilas bahas. Yong ini maksudnya adalah konstan, tidak berubah. Jadi Chong Yong ini maksudnya adalah dalam sehari-hari pun, setiap saat seseorang yang hidup menurut taunya Chong Yong, dia akan selalu melakukannya. Jadi mau dia saat makan, saat dia tidur, saat dia mandi, saat dia belajar, membaca, itu selalu berpedoman, berpatokan kepada taunya Chong Yong. Jadi maksud huruf Yong itu di situ. Nah, salah satu tujuan akhir dari Chong Yong ini adalah manunggal, atau kita ngomongnya menyatu dengan alam semesta. Yi Tian Ti Chan. Ya, ini tema ini juga sentral dibahas di Mengce dan Xinze ya. Kalau bagi yang tertarik lebih lanjut lagi, dalam buku Xinze juga ada dibahas juga Yi Tian Ti Chan. Tema sentral berikutnya dalam taunya Chong Yong ini adalah mengenai siu taunya mereka. Jadi menurut Chong Yong, masalah mengenai Chong Yong bukanlah tekstual, bukan juga akademis, tapi adalah melakukannya. Chong Yong, teks ini banyak orang mengatakan sulit dimengerti, tapi mereka sebenarnya mungkin belum menyadari bahwa pengertian dan pemahaman tekstual atas Chong Yong itu sebenarnya sama sekali tidak berarti. Kenapa? Karena yang ditekankan, esensi dalam Chong Yong ini adalah tindakan, yaitu mewujudkannya, mengaktualisasi diri, bukanlah sekedar menghafal ataupun mengerti teori. Ini terutama bagi orang-orang yang ngaku Ru zaman dulu ya, mereka biasanya itu cuma mendekati Chong Yong dari sisi tekstual akademis. Tujuannya apa? Supaya bisa lulus ujian negara, jadi pejabat, jadi kaya raya, gitu aja. Nah, jadi ini sebenarnya bukanlah esensi. Nah, orang-orang seperti itu salah satunya dikritik di dalam Xinze sebagai orang-orang yang cuma taunya retorika belaka. Itu sebagai weiru, ru palsu. Juga esensinya bukan di seni-seni aneh, bukan di ilmu rahasia lah, tapi bagaimana mempraktekannya. Ya. Chong Yong ini nggak ngomong tentang yang aneh-aneh, yang sulit-sulit. Dia ngomongnya selalu yang sehari-hari. Cuman walaupun sehari-hari, masalahnya bukan di pengertian atau pemahaman, tetapi bagaimana mengaktualisasinya. Bukan juga untuk orang-orang tertentu saja. Nggak cuma buat orang pintar. Bukan buat orang berbakat, nggak buat orang yang misalnya punya sisilah, enggak. Menurut Chong Yong ini, tahu ada di semua orang sehari-hari. Kita semua ini sebenarnya adalah bagian dari tahu. Ini kita lihat nanti di teksnya ada. Dan tahu dalam Chong Yong ini, itu dibilang dimulai dari menapaki kegiatan sehari-hari. Jadi mereka step by step. Dari hal-hal paling kecil sampai hal-hal paling besar. Chong Yong ini juga dikasih contoh dan dikasih tahu bahwa sebenarnya yang dalam sejarah mereka jadikan sebagai role model, sebagai contoh teladan ya, sebagai kita ngomong Sengren. Ya. Mereka semua itu cuma manusia biasa, termasuk Kongzi. Makanya kalau belajar Lundi, dia akan bilang bahwa Kongzi itu mengaku dirinya bukan Jinzi. Dia juga nggak berani mengaku dirinya Sengren. Nah, jadi mereka sebenarnya semua itu cuma manusia biasa. Sama seperti Anda dan saya. Sama. Tetapi orang-orang biasa inilah sebenarnya mereka ini yang tak lepas dari tahu. Jadi mereka inilah sebenarnya semuanya boleh dibilang adalah kalau mau meminjam istilah-istilah impor, memiliki bibitnya Sengren. Itu istilah impor ya.
tema intinya yang lain lagi adalah dibilang 4 huruf. Tao pu yan ren. Jadi Tao itu tidak jauh dari kemanusiaan. Juga ada tema-tema lain. Pertama adalah mengenai masalah Chongsu. Chongsu ini masalah golden rule-nya Lu Jiao ya. Yaitu intinya cuma bagaimana dalam interaksi antara manusia ya, bahwa kalau kamu nggak mau diperlakukan seperti ini, jangan melakukannya kepada orang lain. Itu saja Chongsu. Di dalam Chongyun juga ada tema mengenai tata negara. Nah, dari tata negara ini nanti akan diteruskan sampai dengan salah satu tema sentral Chongyun, yaitu mengenai Seng sebagai akar dari segalanya. Teks persisnya adalah awal dan akhir dari permasalahan. Kalau yang berikutnya diabaikan saja, ini promosi dari orang diikut sertakan. Jadi tujuan akhirnya itu Yi Tian Ti Chan ya. Ini seperti tadi diulangi lagi, manunggal menyatu dengan alam semesta ya. Oke, slide-nya pengenalannya segitu aja. Sekarang kita masuk langsung ke teksnya ya. Teksnya Chongyun ini tadi dari bahas sebentar, sepertinya mungkin tidak akan kita cover semuanya untuk satu sesi ini, tapi lihatlah bagaimana ya, semaksimal mungkin kita cover lah ya. Baris pertama dari Chongyun ini adalah mengenai bahwa kita manusia itu sebenarnya memiliki Sing ya. Sing ini adalah sifat nurani. Sing ini di bagian bawah nanti dijelaskan bagaimana mengenali Sing kita sendiri ya. Ini Sing ini adalah sifat kita yang paling alami. Ini sebenarnya dia alamiah, jadi nggak dibuat-buat. Dia kita apa adanya lah, Sing kita itu ya. Dan nurani kita ini kalau kita mengikutinya itu adalah Tao. Taunya kita masing-masing. Jadi nurani kita seperti apa? Itu adalah Tao kita masing-masing ya. Bagaimana membina atau menjalani Tao itu, inilah yang ketika disebut dengan ajaran Jiao. Tao yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Tao yang kita nggak bisa lepas sebenarnya. Jadi saat sekarang pun, saat saya berbicara, saat Anda mendengar, saat Anda melihat layar, Tao-nya ada. Nah, Tao inilah yang bukan Tao yang bisa main ditinggalkan ya. Jadi misalnya Tao yang musik, kalau lagi nggak main musik yang nggak dijalanin, itu bukan itu. Tapi maksudnya Tao-nya ya ada Tao-nya nurani kita yang kita ikuti sehari-hari ya. Nah, karenanya seorang cince setiap saat itu harus waspada ya, terutama terhadap apa yang dia tidak lihat ataupun tidak dengar. Maksudnya apa? Di kalimat berikutnya dijelaskan. Yang tidak terlihat itu biasa kan kita sembunyikan. Tetapi semakin kita sembunyikan, sebenarnya itulah yang akan terlihat menonjol. Seperti apa? Seperti keburukan kita. Atau kayak itu, saat kita sendiri, itu kita berperilakunya lain karena nggak ada orang lain. Atau saat kita itu sedang lengah, kita nggak melihat apa yang kita lakukan. Nah, disitulah seharusnya kita itu lebih waspada setiap saat. Dan ini sebenarnya ada paralelisme dengan konsep-konsep di yang lain, yaitu mengenai bagaimana untuk kita ngomongnya bahasa Inggrisnya mindfulness ya, bagaimana untuk selalu mawas diri, sadar, menyadari setiap nafas gitu loh. Nah, mengenai masalah-masalah kecil yang tak terlihat, ini maksudnya apa? Kita sebagai manusia ya, itu seringkali melakukan kesalahan yang tidak pernah kita sadarin. Karena apa? Karena hal-hal itu kita anggap kecil, remeh-temeh. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah semut lewat tanpa ada alasan kamu pencet-pencet. Nah, padahal semutnya nggak ganggu kamu gitu loh. Kecuali dia gigit kamu atau gimana membahayakan kesehatan. Enggak. Contoh lain adalah ada barang nggak tahu punya siapa, kantongin. Nggak ada orang, ambil kan masa kecil permen doang kok, saya ambil aja deh gitu.
atau uang koin logam di meja, entah nggak tahu punya siapa ini, ya udah ambil aja gitu loh. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau kita biasakan itu akan menjadi jebakan. Nah, inilah yang dimaksud oleh itu. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu karena dia kecil, dia akan semakin mudah terjadi. Nah, ini dimaksud dengan kalimat berikutnya ya. Masalah semakin kecil akan semakin mudah terjadi. Ngobrol sama orang, terbiasa menyindir, atau terbiasa mengata-ngatain orang di belakang. Akibatnya apa? Karena dia terbiasa. Begitu dia menjumpai orang yang dikatakan, bisa kejadian pas kontrol. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ya, timbul perselisihan. Ya. Atau terbiasa mengata-ngatain, memaki-maki di belakang. Sifatnya menjelma ke dalam diri kita. Jadi kita itu jadi orang yang suka ngomongin orang. Nah, di berikutnya ada karenanya dibilang seorang cince, seorang hati-hati waktu saat dia sendiri. Yang berikutnya ini adalah tadi yang masalah Chonghe. Sebelum ada emosi perasaan kita muncul ya, kondisi batin ini kita namakan seimbang, Chung. Tetapi manusia itu tidak mungkin tanpa emosi atau tidak mungkin tanpa perasaan. Emosi atau perasaan kita, kalau dia timbul, tetapi tidak kelewatan. Jadi kita ngomongnya itu putai kotu, tidak terlalu melewati tahap taraf wajar. Ini kita namakan selaras, harmoni, he. Bukan berarti bahwa misalnya kita nggak boleh sedih atau nggak boleh marah, boleh. Cuman kita jangan kelewatan, sewajarnya. Jadi misalnya kalau memang kamu lagi sedih ya sedih, tapi jangan dibawa terlalu larut. Jangan misalnya menjadikan kesedihan itu sebagai sesuatu yang dinikmati. Saya ngomongnya gitu ya. Jadi ada orang yang memang menikmati kesedihan dia sendiri. Itu akan menjadi penyakit di jiwa kita. Itu yang dimaksud dengan Chonghe. Yang pertama dari konsepnya Chongyong ya, Chonghe ya. He-nya itu tergantung dari diri kita bagaimana terlatihnya batin kita. Disitulah kita akan bisa menjaganya supaya nggak kelewatan. Kita senangnya juga nggak terlalu lewat, marah juga nggak terlalu lewat ya. Berikutnya adalah mengenai penjelasan lebih lanjut. Jadi kondisi seimbang itu dibilang adalah basicnya dari alam semesta ya. Sedangkan kondisi selaras adalah tahu dari segala sesuatu di alam ini. Karena semuanya selalu bergerak ke arah keselarasan, keharmonian. Tolong diingat, selaras dan harmoni itu bukan selalu setara ya. Misalnya emosi-emosi kita kan ya tadi disarikan di dalam tadi sinu aile ya. Itu bisa bercampur, nggak selalu harus misalnya kalau kita bisa bagi jadi persentase seimbang enggak ya. Jadi yang disebut selaras itu bisa jadi senangnya 80%, khawatirnya 10%. Contoh seperti itu ya. Sampai di situ adalah sebagai doktrin inti, teks inti dari si Chongyong. Jadi sebenarnya disebut Chongyong ini, pengantar ini dikatakan sebagai inti pertama dulu. Jadi ini yang konon yang diwariskan langsung dari Kongzhe. Yang berikutnya adalah ini penjelasan-penjelasan yang dirangkum oleh penerusnya ditambahkan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka maksud dalam Chongyong ini. Pertama, masalah mengenai konsistensi. Jadi, Chongyong kalau seseorang memutuskan dirinya itu mau mewujudkan ini Chongyong, mau belajar, mau menjalankan gitulah ya. Nah, seharusnya dia itu selalu konsisten, bukan semau-maunya. Maksudnya lagi senang jalanin, lagi nggak senang jalanin. Atau janganlah seperti seorang Xiaoran, dia cuma mempraktekkan kalau dia lagi butuh, atau dia lagi ditekan orang, atau dia lagi punya kepentingan, dia lagi ada maunya.
dia baru jalanin. Nah, karena masalah konsistensi inilah Kongzi mengatakan bahwa di sini agak susah dijelaskan ya sebenarnya. Jadi kalimat pertama ini adalah Chongyong itu dibilang sulit tapi enggak juga karena dia sebenarnya praktik sehari-hari bagaimana cara bersikap. Cuman tingkat kesulitannya adalah jarang sekali orang yang bisa betul-betul konsisten menjalaninya. Jadi biasanya tuh termasuk mungkin saya sendiri juga kalau lagi mood ya baik, lagi nggak mood ya tanduknya keluar gitu loh. Disitulah kesulitannya. Ya. Bukan kesulitan memahaminya, tapi sulit menjalaninya. Di situ. Dia juga bilang bahwa dia tahu bahwa di dunia ini tahu yang dia maksud itu, taunya Chongyong ini, kita ngomong tahu aja ya. Tahu ini sedikit sekali yang bisa menjalankan. Kenapa? Karena orang-orang yang pintar itu terlalu pintar. Apa ini maksud terlalu pintar, terlalu memahami? Biasanya orang-orang pintar ini ada penyakit yang kita sebut dengan kelebihan. Itu apa? Kelebihan berpikir, kelebihan membaca buku, kelebihan berprasangka, kelebihan menebak-nebak, dan kelebihan sok taunya. Juga kelebihan mau dirinya diakui. Kenapa? Karena dia itu merasa dia udah baca buku, dia udah pinter. Orang lain kok rasa-rasanya terhadap dirinya tuh nggak ada rasa hormat atau rasa kagum atau apa gitu. Contoh sehari-hari banyak lah, saya nggak usah sebut nama ya. Di grup kita yang kita kenal juga sederhana aja lah. Ada banyak orang-orang yang mengejar like dari komen Facebook. Betapa gelinya kayaknya situasi seperti itu, tapi nyata-nyata ada yang terjadi. Cuma komentar Facebook aja dia kejar like-nya. Sampai dia putus asa, dia like sendiri komennya. Seperti itulah kenyataannya. Nah, sedangkan orang-orang yang mungkin lebih bodoh, permasalahannya adalah mereka susah mengenalin yang mana yang harus dijalankan, atau mereka susah mengenali bagaimana menjalankannya secara konsisten. Kadang-kadang mereka merasakan, kadang-kadang mereka nggak tahu, tapi sebenarnya walaupun seorang sebodoh apapun, kalau dia mau berusaha, sebenarnya bisa. Kuncinya di situ. Mau berusaha atau tidak. Itu aja. Jadi mereka yang pintar, mereka yang bijaksana, itu banyak yang bukan nggak nyampe, tapi kelewatan kita ngomongnya. Bukan nggak nyampe titik tujuan. Kita ngomongnya kelewatan. Bagi yang masih ingat, Tasye, dan dibilang, tahu kapan mesti berhenti. Tahu batas diri. Nah, disitulah kadang-kadang orang tidak bisa mengontrol diri. Itu penyakit bagi yang pintar. Jadi dikatakan di penutupnya bahwa manusia tidak ada yang tidak makan atau tidak minum. Tetapi sedikit sekali yang betul-betul merasakan apa yang mereka makan dan minum. Coba saya ajak kita semua kembali review diri kita sendiri. Betul nggak yang diomongin sama dia? Ya. Omongan ini kita ngebilangnya ya sekitar 2.500 tahun lalu ya. Omongan ini kemudian banyak dikutip oleh orang-orang lain ya, termasuk salah satunya Chan ya. Makan saat makan, tidur saat tidur. Salah satunya sumbernya karena pengaruh dari inilah. Tapi ini bukan mereka mengada-gada, cuma memang konsep-konsep seperti ini sudah ada dari zaman dulu ya. Cuma banyak tertutupin. Kenapa? Karena orang-orang Ru ini mayoritas adalah orang-orang Ru palsu, yaitu orang-orang Ru yang cuma mengejar jabatan. Jadi mereka itu yang terlihat dalam sejarah, seperti itulah orang Ru. Mayoritas hipokrit. Itu kita ngomong jujur apa adanya ya. Karena itulah Kongzi bilang, tahu itu nggak ada yang jalanin. Kemudian Kongzi kembali lagi dia mengambil role model atau teladan dari masa lalu ya.
sebelumnya saya ngomong dulu sedikit ya. Kenapa Kongzi suka ngambil contoh teladan orang-orang masa lalu? Apa benar mereka tuh semua seperti yang dia omongin? Jadi di sini kita itu mesti bijak melihat kondisi keadaan. Jadi masa periodenya Kongzi itu sebenarnya adalah awal-awal atau boleh dibilang mulai kacau lah ya. Zhongyan di masa itu kan mengalami, kalau kita ngomong relatif, adalah perkembangan populasi yang tinggi. Dari kecil menjadi besar. Pertama populasi itu menimbulkan banyak masalah, terutama masalah moralitas dan masalah perselisihan, peperangan. Jadi karena dia tidak melihat ada contoh teladan yang bisa diambil di masanya itu, mungkin juga dia separuh ngarang, kalau saya mau jujur ya, mungkin juga dia betul-betul ngarang, dia ngambil contoh raja-raja dahulu itu sebagai suri teladan. Tapi di sini saya coba ajak kita itu untuk berpikir terbuka. Jangan mempermasalahkan dulu role model ini benar apa enggak. Cuma kita simak aja apa yang dia omongkan ya. Sebagai pemimpin yang bijaksana, harusnya seorang pemimpin raja itu dia harus sering bertanya dan menyimak, bahkan cuma perkataan yang paling sederhana sekalipun. Jadi nggak pernah menganggap remeh masalah maupun perkataan. Juga seharusnya tidak boleh mengumbar keburukan orang. Bukan berarti kita membantu menutupi keburukan dia ya. Di kalimat ini, saya cerita sedikit ya, nyimpang dikit. Dalam menerjemahkan ini, saya mengambil beberapa rujukan dari bahasa asing. Itu saya lihat mayoritas kurang tepat. Atau boleh dibilang tidak tepat. Mereka menuliskannya menutupi keburukan orang lain. Bukan. Bukan menutupi keburukan orang. Memang hurufnya itu kai. Tapi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah keburukan orang itu memang nyata ada, tetapi jangan diumbar-umbar, jangan dijadikan sebagai propaganda. Jangan kamu ngomongin keburukan orang lain. Sebaliknya, apa yang baik dari orang lain mesti kamu sebarluaskan. Supaya apa? Supaya dia menjadi contoh teladan. Nah, itu poin kedua ya. Jadi poin pertama itu nggak pernah anggap remeh, selalu meneliti ya. Kedua itu masalah bagaimana tidak mengumbar keburukan orang dan menyebarluaskan kebaikan orang. Yang poin ketiga adalah selalu melihat masalah dari berbagai sisi. Jadi jangan kalau misalnya menjumpai permasalahan, apalagi dia ngomongnya ini sebagai raja ya, menjumpai kasus misalnya ya, jangan cuma mendengar dari satu orang saja atau dari satu sisi aja. Cobalah lihat dari sisi-sisi lain. Dari situ baru bisa kita ngomong cung. Cung ini maksudnya apa? Cung di sini. Cung di sini bukan lagi cung he, bukan lagi skala mikro tentang keseimbangan batin, tentang bagaimana perasaan-perasaan kita itu selaras, bukan. Cung ini adalah memegang prinsip. Ini adalah esensi cung dalam cung yung yang tersamarkan tetapi esensial. Memegang prinsip. Teguh memegang prinsip dalam masalah apa? Dia bilang kalau Sun ini dalam masalah mengatur rakyat. Jadi nggak peduli ada orang misalnya orang menjilat ataupun omongan orang, jangan terpengaruh. Tetapi seharusnya kita menjadikan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari, yang kita yakini baik itu sebagai pedoman, sebagai jangkar dalam mengambil keputusan. Nah, begitulah seharusnya seorang pemimpin itu yang dibilang sebagai role modelnya si Sun ini ya. Berikutnya, ini salah satu contoh penyakitnya orang pintar. Kongzi mengatakan bahwa sering orang berkata bahwa dia telah tahu. Yang dimasukkan Kongzi dalam kalimat ini terutama ada bersangkutan dengan temanya tahu. Bahwa aku udah tahu kok. Saya sudah tahu. Padahal sikap seperti itu seringkali buat orang terjebak. Terjebak kenapa? Kalau omongan Jen, gelasnya sudah penuh. Gitu. Terjebak dalam jebakan pikiran, perangkap. Ya.
Dan biasanya mereka yang demikian itu sebenarnya nggak akan konsisten. Tidak konsisten dan nggak bisa jaga diri kalau dia misalnya memutuskan untuk menjalani tahu ini ya. Nah, berikutnya adalah Kongzi memberikan contoh tentang seorang muridnya yang namanya Yan Hui. Menurut ceritanya, si Yan Hui ini adalah muridnya Kongzi yang paling hargai. Tetapi Yan Hui ini mati muda, lebih cepat mati daripada Kongzi. Kenapa? Kalau kita pelajarin sejarahnya, dibilang bahwa dia terlalu kaku. Ya. Tapi dalam Chongyong, dia menjadikan Yan Hui ini sebagai contoh orang yang bisa pegang prinsip. Maksudnya gini, dia itu bisa teguh prinsip yang menjalani tahu ini, dan dari menjalankan tahu ini sebenarnya si Yan Hui ini sudah mendapatkan keuntungan. Salah satu contohnya adalah reputasi dia sebagai murid terbaik ya. Ataupun dia mendapatkan keuntungan, mungkin dia merasa bahwa setelah dia menjalankan hidup ini dengan baik sesuai dengan tahu ini merasakan kebaikan. Tetapi dia nggak berhenti. Nah, maksudnya apa? Kongzi menyoroti sikap orang-orang yang sering kali setelah misalnya memutuskan menjalankan sebuah tahu, kemudian mendapatkan hasil yang baik. Tapi begitu cuma dapat sedikit kebaikan, mereka menjadi nggak konsisten lagi. Oh, udah dapat kok, nggak apa-apa lah, udah. Menjadi lengah gitu. Menjadi lengah, nggak lagi jaga diri. Akibatnya apa? Akibatnya terjerumus. Nah, ini sisi yang mau disoroti oleh Kongzi dengan mengambil contoh Yan Hui. Nah, Yan Hui dibilang nggak begitu. Walaupun dia mungkin sudah mendapatkan kebaikan dari prakteknya itu, tapi dia nggak pernah lengah sedikit pun. Dia nggak pernah meninggalkannya. Dia jaga terus dirinya supaya memegang prinsip. Ya, jadi dia jaga perilakunya. Misalnya, kalau kita ngomongin mungkin dia sampai dia mati pun saat dia duduk santai dia nggak akan kakinya goyang-goyang. Nggak seperti ya saya sendiri juga kadang begitu ya. Duduk santai itu saya nggak nyadar tuh kakinya goyang-goyang gitu. Sebenarnya itu nggak baik. Kenapa? Karena kita nggak menyadari perilaku badan kita sendiri. Nah, berikutnya adalah bagaimana Kongzi menyoroti tentang bagaimana sulitnya untuk konsisten menjalani Tao. Dia bilang bahwa kekuasaan negara-negara di dunia ini bisa saya dibagi rata. Bisa ada raja yang mungkin mau berbagi kekuasaan dengan saudaranya, dibagi-bagi deh daripada ribut gitu ya. Jabatan bisa ditolak. Jabatan, harta, ya reputasi bisa ditolak lah. Bahkan senjata pun bisa diinjak-injak ya. Di Singkawang sering ya, senjata tajam diinjak-injak, nggak masalah. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sulit ya menurut kategori normal gitu loh. Kok misalnya kekuasaan negara kan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat mulia. Kenapa mau dibagi? Kalau kita ngomong, wah hebat loh bisa mau bagi gitu loh. Kalau kita ngomong, wah bisa tahan godaan loh, dikasih jabatan, dikasih harta, nggak gampang disogok. Atau, wah hebat loh, ini kebal senjata, kebal bacok. Tapi Kongzi bilang, semua itu nggak sebanding dengan konsistensi menjalani Tao. Jadi kalau seseorang memutuskan dia menjalani kebaikan, menjalani kebajikan, kita ngomong menjalani Tao, untuk konsisten setiap saat itu sangat sulit. Di situ masalahnya. Kembali lagi ditekankan ya, kesulitannya di situ. Kemudian berikutnya adalah masalah kekuatan diri. Kongzi atau penerusnya itu mengambil contoh mengenai murid yang lain lagi, namanya Zelu. Zelu bertanya tentang kekuatan. Kongzi menjawabnya, kekuatan apa yang dimaksud? Kekuatan dari selatan kah? Kekuatan dari utara kah? Atau kekuatan dari hasil melatih diri? Ya, dia bilang gini. Orang selatan dari zaman Kongzi terkenal itu bisa sabar, bisa ngajar dengan
lembut. Juga tidak gampang balas dendam, katanya. Ini sifat-sifat orang selatan, ya. Kekuatan seperti ini diinginkan oleh seorang cince, katanya. Kalau orang utara itu sifatnya pemberani, ya. Tidur pun pakai baju jirah sama senjata. Kapanpun siap mati. Ini orang utara, jago berperang. Kekuatan itu katanya ya selalu diinginkan oleh orang yang mau menjadi misalnya prajurit atau pendekar gitu lah kita ngomongnya. Nah, tapi Hongzhe menyarikan seorang cince harusnya menselaraskan semua kekuatan tersebut. Dia tidak serta-merta ikutin orang. Artinya apa? Seorang cince seharusnya punya prinsip sendiri. Tidak condong ke siapapun, itulah kekuatan yang sebenarnya. Tidak condong karena, maksudnya gini, tidak condong itu tidak berpihak kepada siapapun, karena misalnya janji reputasi atau apapun ya, apa karena kepentingan sesaat. Enggak. Saat dunia ini teratur, masa damai, seorang cince itu nggak akan berhenti berkontribusi. Jadi walaupun dunia damai itu nggak ada ceritanya itu dia santai-santai cuma duduk diam bermalas-malasan. Yang penting saya baik, biarin deh kan dunia udah damai. Di rumah aja deh minum makan gitu. Yang penting kan saya nggak berbuat jahat. Enggak. Seharusnya walaupun dunia damai, seorang cince itu harusnya berkontribusi. Kontribusinya apa? Nanti akan dibahas ya. Tapi boleh saya kasih sneak peek ya, bahwa kontribusinya adalah membantu memperbaiki manusia. Kita ngomong manusia dulu, tapi nanti akan ada yang alam. Kalau dunia kacau, lagi perang, ribut, ada pemberontakan atau kudeta atau apapun ya, itu diancam senjata pun, sampai dia dibunuh pun, dimati pun, dia tidak akan kompromi meninggalkan prinsipnya. Nah, inilah yang seharusnya dipegang seorang cince. Inilah yang kita sebut cung. Oke, berikutnya. Hongzhe menyoroti beberapa praktik yang mungkin terdengar aneh, tapi ya kita lihat dulu apa yang dia omongin. Jadi Hongzhe mengatakan kalau misalnya dia itu hidup sebagai pertapa dan mempraktikkan ilmu aneh ini maksudnya gini, ilmu apa? Magic, membuat keajaiban atau apa ya, sulap lah gitu atau bagaimana gitu, sihir gitu. Mungkin sekali dia akan diingat orang, ditatat generasi penerus bahwa wah ini orang hebat gitu loh, punya magic, punya skill gini-gini tuh, bisa terbang atau apa. Tapi dia bilang dia nggak mau apa. Nah, terus dia bilang lagi, orang yang ngaku cince bisa aja walaupun dia bilang dia cince, ngakunya begitu ya, terus dia berpatokan hidupnya ke Tao ya. Tapi bisa aja orang tersebut itu entah karena sebab apapun setengah jalan berhenti, atau jalan sedikit berhenti, jalan jauh berhenti, pokoknya berhentilah, atau ninggalin sesaat, atau lengah, atau bagaimana. Tapi dia, seorang Hongzhe, mengaku bahwa dia nggak bisa berhenti, dia selalu konsisten. Kalau kita lihat dari kisah hidupnya yang dituliskan ideal, mungkin seperti itu. Karena dia dalam kondisi senang, maupun dia tetap konsisten mengajarkan apa yang dia percaya sebagai baik. Saya bilang apa yang dia percaya sebagai baik ya, bukan sesuatu, bukan saya pastikan itu sesuai atau cocok untuk semua orang. Dia bilang apa yang dia percayai, dia pegang sebagai prinsip yang baik. Itulah yang diajarkan. Dia bilang lagi bahwa seorang cince yang betul-betul cince ya, harusnya tetap bisa menjalani Tao ini, walaupun dia harus hidup nggak dikenal orang. Dia tidak akan menyesalinya. Nggak ada sedikit pun rasa khawatir. Hidup tidak dikenal itu maksudnya bukan hidup menyendiri, bukannya. Jadi bisanya dia itu tukang sapu di depan jalan. Atau bisa aja dia itu tukang sampah yang ngangkut sampah setiap hari. Tapi dia mempraktekkan taunya. Kita nggak tahu dia itu siapa. Dia juga nggak mau dirinya kita tahu.
Kalau lu bisa tahu ya nggak apa-apa, lu nggak tahu juga nggak apa-apa gitu loh, nggak ada masalah. Nggak ada misalnya perasaan bahwa ini dia merasa bahwa saya sudah menjalankan tahu, kenapa saya tidak dikenal orang? Kenapa saya memilih hidup seperti ini? Harusnya kan saya sudah mengenali tahu, saya sudah bisa ini itu, memahami gitu loh. Harusnya saya terkenal atau saya bisa mendapatkan reputasi atau imbalan lebih baik. Ini nggak begitu. Yang demikianlah yang menurut Kongzi adalah seseorang yang bisa disebut sebagai Shengren. Dan ini ada, tapi kita nggak tahu. Ada ya, ada orang-orang begitu. Bukannya orang-orang itu pintar atau bagaimana, tapi dia bisa konsisten menjalankan kebaikan. Walaupun hidupnya miskin ataupun hidupnya boleh dia juga kaya raya, tapi dia nggak ketahuan bahwa dia tuh orangnya begitu. Nah, mengenai tahu lagi, tahu itu sebenarnya hadir di mana-mana. Semuanya itu sebenarnya adalah tahu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Makanya dibilang seolah-olah tersembunyi. Kita nggak tahu. Padahal dia ada. Sebenarnya semua orang pun, termasuk Anda dan saya, dibilang bahwa mau dianya sebodoh apapun, dia akan bisa sebenarnya tetap mengenali apa yang baik. Tetapi untuk betul-betul memahaminya dengan sempurna, mungkin seseorang yang ngakunya Shengren pun nggak akan bisa, nggak tahu dia bagaimana. Dia ngakunya Shengren, tapi nggak akan tahu dia bagaimana sebenarnya. Kalau dia betul-betul mau tahu secara sempurna ya. Kemudian lagi dibilang, semua orang, lelaki ataupun perempuan, mau serendah apapun status mereka. Jadi sini ada sesuatu yang menarik ya. Saya tadi lupa ketinggalan ya. Di sini ada penekanan antara lelaki ataupun perempuan. Kenapa? Karena zaman mereka membuat tulisan ini adalah zaman patrialis. Ya. Patriarkis lah. Belum ada yang kita ngomongnya kesetaraan gender, belum ada. Biasanya itu mereka anggap perempuan itu lebih rendah statusnya. Nggak pantas belajar biasanya. Tapi paragraf ini menyoroti masalah itu. Jadi maksudnya adalah mau dia laki-laki dan perempuan, mau dia status apapun, tetap bisa jalanin tahu ini. Karena nggak butuh yang rumit-rumit temennya. Dan mereka mungkin sudah jalanin, tapi nggak nyadar. Cuman untuk menjalaninya secara konsisten dengan sempurna ya, mungkin dia bilang seorang Shengren pun nggak akan tahu bagaimana. Ya. Mau jalanin tahu ini sampai dengan yang kita bilang tahu, yang ngaku Shengren pun nggak tahu bagaimana. Teorinya sih ada, tapi nyatanya bagaimana? Benar-benar tahu nggak? Tahu ya di sini, tahu ya, di sini itu maksudnya bukan pengetahuan akademis ya atau pengetahuan teoritis. Tahu di sini adalah aktualisasi. Jadi betul-betul paham, betul-betul tahu gitu loh. Contohnya adalah bagaimana kamu menjelaskan rasa cabai kalau kamu belum pernah makan cabai. Karena kamu bisa merasakan cabai lah, maka kamu bisa tahu rasa pedas cabai itu seperti apa. Cuma bagaimana melukiskannya dalam kata-kata. Kalaupun kamu bisa menuliskan rasa pedas cabai itu dalam kata-kata, apakah bahasa yang kamu tuliskan itu bisa dimengerti oleh orang lain yang nggak pernah ngerasain cabai itu seperti apa? Itu contohnya ya. Oke. Dia lanjut lagi. Alam semesta ini kan sungguh besar ya. Tak terbatas kita bilangnya. Tapi betapa besar pun tetap aja pasti ada orang yang masih nggak puas. Maksudnya gini, orang selalu ngeluh, ini nggak cukup lah, itu nggak cukup lah, atau ini kurang bagus. Padahal ada sebenarnya di alam semesta itu, cuma tergantung kepada dirinya sendiri. Bisa apa enggak? Ini berlainan dengan misalnya dibilang seorang Cince. Kalau Cince itu ngomongnya yang besar, maksudnya adalah tahu. Jadi kalau dia ngomong itu tahu itu besar, yang dia maksud itu adalah ini tahu ini saking besarnya mungkin nggak akan bisa diraih oleh siapapun di dunia ini.
Tapi tahu bukan cuma besar, tahu juga kecil. Kalau ketika dia ngomong sesuatu kecil, jadi yang maksud adalah sesuatu yang sebegitu kecilnya nggak bisa lagi dipisah-pisah. Besar dan kecil di sini itu menyoroti masalah sifat dari tahunya ini. Mau menjalaninya secara menyeluruh nggak akan mungkin. Nggak akan ada orang yang bisa karena mencakup seluruh alam semesta ini. Mau nggak menjalaninya, misalnya, saya nggak mau jalanin tahu saya, nggak mungkin karena kamu sebenarnya hidup dalam tahu. Sehari-hari kamu sebenarnya menjalankan tahu. Cuma mungkin kamu nggak konsisten, nggak tahu gitu loh, nggak nyadarin. Nah, dia ambil contoh, dia kutip dari kitab puisi, dari searching ya, kitab puisi, ditulis, elang terbang tinggi ke langit, ikan menyelam di kedalaman. Ini yang dimaksudkan adalah ketinggian dan kedalaman tersebut masih bisa diukur, masih bisa diamati. Tetapi taunya ini, walaupun dimulai dari sehari-hari, namun dari hal-hal kecil kita sehari-hari kita, namun dalam keseluruhannya, dia itu meliputi seluruh alam semesta, tak terukur. Jadi dia ngomongnya begitu gitu loh, cuma bahasanya lain. Bagi yang sudah ikut kelas-kelas Tao Te Ching atau rajin ikutin diskusi Tao Te Ching, ini kan lebih masuk konsep ini. Cuma ini berbicara dalam bahasa lain gitu. Bahasa yang lebih untuk orang bodoh. Kita ngomongnya begitu ya. Kalau Tao Te Ching kita ngomongnya bahasa untuk lebih orang pintar gitu. Berikutnya, ini mengenai salah satu tema sentral dari yang tadi yang di atas sudah dibahas semua, yaitu adalah 4 huruf. Tao Pu Yen Ren. Yaitu Tao itu nggak pernah jauh dari yang namanya manusia. Nggak pernah jauh dari kemanusiaan. Kalau ada yang bilang ada Tao, tapi dia menjauhi kemanusiaan, misalnya dia bilang dia menjauhi kemanusiaan, dia bilang sebenarnya dia nggak bisa dikatakan menjalani Tao yang dimaksud. Jadi Taonya yang dimaksud dalam Chongyong ini adalah Taonya kemanusiaan. Diambil kutipan sebagai contoh dari kitab puisi bahwa kalau kita membuat gagang kapak, ini salah ketik ya, bukan batangnya tapi gagang kapak ya. Kalau kita bikin gagang kapak itu satu persatu dalam jumlah banyak, masing-masing gagang itu secara umum bentuknya nggak akan jauh, akan selalu mirip-mirip. Gagang kapak ya begitu-begitu aja gitu loh. Kalau dibilang jauh, mungkin kalau kamu bilang gagang kapak A dengan gagang kapak B itu jauh berbeda, mungkin kamu melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau misalnya kamu pegang itu gagang kapak, kamu lihat dari samping dan kamu bandingkan dia lihat dari depan, bisa saja itu berbeda. Nah, disitulah perbedaan dimaksud. Karena sebenarnya Tao itu satu. Tao itu sama sebenarnya. Yang membedakan adalah cara lihatnya. Dari sisi mana. Itu yang dia mau omongin ya. Begitu juga dia bilang, Qinzi, dia memperlakukan manusia sebagaimana seorang manusia. Seperti tadi ya, contohnya yang dia bikin, gagang kapak ya seperti gagang kapak. Bikinnya ya seperti itu gitu loh. Terhadap manusia juga begitu. Kamu kan manusia, ya saya perlakukan kamu sebagaimana layaknya manusia. Yaitu dengan pri kemanusiaan. Dan seorang cinta dikatakan, dia akan membantu manusia lain untuk memperbaiki diri. Dan ketika manusia yang dia bantu itu sudah berhasil perbaiki diri, dia nggak akan terus campur lebih jauh. Dia akan berhenti. Jadi dia tahu kapan mesti berhenti. Bukan kita terus campur A sampai Z hidupnya itu. Jadi kalau dirasa bahwa apa yang kamu omongkan ke teman kamu sudah cukup, kamu misalnya dibilang mau membantu teman kamu meneruskan pemikirannya, misalnya mempengaruhi dia lah kita ngomongnya. Tapi kalau dia sudah cukup, ya udah, jangan kamu lanjutin lagi. Itu nggak namanya kamu terlalu mencampuri kehidupan orang lain, ya. Nah, prinsip peri kemanusiaannya Chongyong itu adalah Chongsu.
Dua huruf ini adalah yang tadi kita ngomongkan ya, bahwa apa yang kamu diri sendiri tidak mau alami, janganlah lakukan kepada orang lain. Nah, Chongsu ini tidaklah jauh daripada Tao kemanusiaan, karena sebenarnya dia adalah satu sisi dari Tao kemanusiaan. Ya. Nah, oke. Itu peri kemanusiaan ya, yang Chongyong ya. Kemudian dalam Tao ini, Kongzi menguji dirinya sendiri dalam perjalanan Tao-nya itu sebagai seseorang yang melatih diri. Apa yang dia katakan? Setelah dia menguji diri sendiri, dia menyampaikan 4 hasil pengujian yang dia gagal. Dia ngaku gagal loh ya, karena di Luni juga dibahas sekilas ya, bahwa dia nggak bisa berbakti ke bapaknya sebagaimana dia mengharapkan anaknya berbakti kepada dia. Dia ngomongin apa? Karena bapaknya mati duluan. Kalau mau jujur. Bapaknya udah mati duluan waktu dia kecil. Jadi dia nggak pernah dapat kesempatan untuk itu ya. Kemudian dia juga nggak bisa memperlakukan atasannya sebagaimana dia mengharapkan bawahannya memperlakukan dia. Kenapa? Karena dia terlalu idealis dalam sejarah hidupnya, bahwa raja-raja atau penguasa yang dia temuin itu rata-rata menolak idenya. Dia juga aku gagal di situ ya. Kemudian terhadap kakaknya sama. Apa yang aku harapkan dari adikku belum bisa aku lakukan terhadap kakakku. Pertama, dia nggak punya adik. Kedua, awalnya ada kesalahpahaman antara dia dengan kakaknya. Kakaknya ini adalah anak dari istri pertama bapaknya. Cuma kakaknya terlahir cacat kakinya. Jadi setelah bapaknya meninggal, Kongzi kecil sama ibunya diusir istri tua bapaknya. Walaupun di kemudian hari setelah dewasa, dia berhasil rekonsiliasi baik kembali dengan kakaknya ini. Cuman dia ngaku pertama kali dia gagal. Terhadap teman-temannya pun seperti itu. Kenapa? Karena banyak juga yang nggak sejalan karena dia sifatnya memang terlalu idealis. Cuman walaupun dia memiliki kegagalan, tetapi dia nggak pernah berani untuk berhenti bertindak memperbaiki diri. Oke, kita ngaku, kita tahu bahwa kita tidak menyangkali diri bahwa kita banyak kesalahan. Kita banyak sekali momen-momen gagal, tapi jangan berhenti di situ. Jangan malah menikmati kegagalan atau kesalahan itu. Kita mesti bertindak memperbaikinya. Dia bilang apa? Kalau ada yang berlebihan, itu dia simpan sendiri. Misalnya dia menjumpain orang, saya jumpain orang, pasti selalu ada penilaian. Kita mesti jujur ya, nggak mungkin kita itu nggak nilai itu bohong belaka ya, hipokrit kita ngomongnya. Cuman penilaian ini ada yang wajar, ada yang berlebihan. Kalau kita merasa, kita sadar diri bahwa saya terlalu banyak menilai orang, berhentilah sampai situ. Jangan lagi diungkapkan, jangan dilanjutkan. Juga sebagai seorang Cingzi, seharusnya kita berkata sesuai dengan perbuatan dan juga berbuat sesuai perkataan. Ini apa yang dia coba lakukan secara konsisten. Berkata sesuai apa yang dia perbuat dan berbuat sesuai dengan perkataannya. Pegang janji, nggak melebihan, nggak membual. Kalau misalnya dia mancing ikan, dia dapat ikannya itu cuma 1 biji. Jangan membual ngaku dapat ikan 10 biji, 10 ekor. Wah, saya dapat ikan 10 ekor loh, padahal cuma dapat 1, yang lainnya beli di pasar. Seperti itu contohnya ya. Juga masalah berbuat perkataan itu adalah masalah pegang janji. Dengan demikian, seorang Cingzi nggak akan mungkin tidak konsisten ya. Bahasanya ini saya kurang bisa berbahasa Indonesia, tapi nanti dibantu ya bagi yang lebih ngerti. Nggak mungkin seorang Cingzi tidak akan sungguh-sungguh. Dia akan sungguh-sungguh tulus. Nggak mungkin dia nggak jujur gitu ya. Oke. Berikutnya lagi, yang kita bahas lagi sesuai dengan Chongyong ini, bagaimana
seharusnya tahu seorang cincu ini ya. Seorang cincu dalam hidupnya seharusnya berperilaku sesuai dengan dirinya apa adanya. Nggak dilebih-lebihkan, nggak sengaja dikurang-kurangin. Juga dia di posisi apapun nggak akan berharap untuk sesuatu yang lebih dari itu. Contohnya apa? Jika dia memang orang kaya dan punya derajat tinggi, ya sesuai perilakunya, perilaku sesuai dengan derajat atau kekayaannya. Jangan malah sudah kaya raya, punya status bangsawan, tapi malah sengaja berperilaku seperti seorang pengemis, masih sana sini ngemis gitu loh. Duit punya, cuma masih ngemis sana sini. Bantulah gue, pinjemin gue uang. Padahal duitnya banyak di gudang gitu loh, nggak dipakai. Kenapa mesti begitu? Sebaliknya, kalau orang itu memang miskin dan jelata, tahu dirilah. Jangan, admin sudah berbicara ya, dia sudah bersabda. Jadi bukan maksud saya mau sedikit aja, tapi ini belum sampai 25%. Tapi ya, apa boleh buat lah. Saya lanjut aja ya. Kembali ke tadi, kalau dia memang seorang yang miskin, sesuailah perilakunya deh. Janganlah overspending. Misalnya seorang pegawai kantoran, lulusan S1, fresh graduate, gaji cuma 5 juta sebulan. Tetapi setiap minggu bisa nonton, menghabiskan duit hampir setengah juta, kredit mobil, beli HP baru tiap bulan, ya, masih mau coba cari KPR rumah. Nah, seperti itulah juga misalnya dimanapun kita hidup. Kalau misalnya hidup di antara orang-orang yang budayanya lain, janganlah memaksakan diri untuk maksain orang lain ikut budaya kita. Contohnya paling banyak itu di zaman sekarang. Kita nggak maunya arogansi kultural. Ada orang-orang yang merasa dirinya berasal dari kebudayaan yang negara yang makmur, suka menilai, suka berprasangka pada orang-orang yang tinggal di negara yang lebih miskin sebagai orang-orang yang tidak berbudaya. Contohnya seperti itu ya. Contohnya ya seperti di Hong Kong lah ya. Bagaimana mereka memandang orang-orang di sebelah mereka lebih rendah cuma karena beda asal. Contohnya seperti itu ya. Seorang cince, mau dia dalam kesulitan apapun, dalam cobaan hidup apapun, dia akan selalu sesuai dengan keadaan ini. Dan di samping sesuai itu, dia akan selalu pegang prinsip. Di sini tidak ditulis nyata eksplisit, tapi seharusnya begitulah kalau menuruti Chong Yong ini. Mau dalam kesulitan apapun, mau dia miskin, kaya, dia akan selalu pegang prinsip ya. Juga di kapanpun dia manapun, dia nggak pernah tamak, nggak pernah serakah, selalu puas diri, tahu diri, puas lah, tahu batas, cukup lah, kita ngerti cukup gitu, nggak perlu tamak-tamak. Kalau dia pangkatnya tinggi, dia nggak akan nginjak mereka yang di bawahnya. Kalau misalnya dia pangkatnya cuma rendahan, misalnya, nggak akan cari-cari kesempatan jilat atasan supaya naik pangkat. Juga dia selalu review dirinya sendiri, memperbaiki diri. Dia juga nggak akan mengharap balas budi dari orang lain. Jadi kan kita dibilang kita itu memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi, ada tapinya. Kalau menurut ajaran sebelah, perlakukan orang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dari dia. Itu ada sisi negatif sebenarnya, yaitu masalah berharap balas budi. Cuman, dalam ajaran ini dilihat dari sisi lain, yaitu bahwa apa yang kamu tak ingin alami, jangan lakukan kepada orang lain. Itu aja. Dia nggak bilang masalah balaskan dari orang lain. Jadi balas budi dari orang lain itu nggak pernah diharap. Nah di situ bedanya, kunci perbedaannya antara dua golden rule ini. Dua aturan ini ada mirip, tapi ada perbedaan intinya. Perbedaan intinya adalah satu mengenai masalah balas budi.
Jadi yang satunya mengharap ada balasan. Kalau saya baik sama orang, orang lain harusnya baik sama saya gitu loh. Dia baik sama saya, makanya saya baik sama dia. Tapi yang satu lagi, saya nggak mau dijahatin orang lain, makanya saya nggak mau jahat sama orang lain. Tapi dia nggak mengharap, kalau saya nggak menjahati orang lain, orang itu baik sama saya, nggak. Dia nggak berharap gitu. Saya tidak menjahati orang lain, tapi orang lain tetap bisa menjahati saya. Di situ bedanya. Saya nggak mengharap orang itu balas budi, jadi nggak mengharap orang itu berbuat baik pada saya. Dengan begitu katanya, seorang cince dia nggak akan punya kebencian pada orang. Jadi gini, kadang-kadang banyak sekali kebencian yang berasal dari rasa kecewa, dari rasa keluh, dari rasa kesal ya. Misalnya kamu sama teman kamu, saya sudah baik sama kamu gitu loh. Selama ini bertahun-tahun saya selalu menghargai kamu, selalu megang janji, selalu percaya sama kamu, tapi kok kamu mau menikam saya dari belakang? Nah, di situ ada yang namanya kebencian, bibit-bibit kebencian. Sikap seperti inilah yang mesti kita waspadain. Di sini diajarkan bahwa kita perbaiki diri sendiri, tapi tidak mengharap balas budi orang lain. Ingat ya, kita baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama kita. Bisa saja dia nggak tahu budi, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk membenci. Maka seorang cince ke atas nggak akan benci yang namanya Tien. Sering ada orang yang ngamuk, jadi marah dia sama Tien. Kenapa seperti itu? Saya kan berperilaku baik, kenapa kok malah petaka? Ke bawah juga nggak akan nyalain orang lain. Gitu. Jadi ini idealismenya ya. Maka seorang cince akan menjalani hidupnya ini apa adanya, secara sederhana. Bukan berarti harus hidup miskin ya, tidak. Mau dia kaya pun, miskin pun, menengah pun, dia apa adanya. Alamiah, natural kita ngomong ya. Sedangkan Xiaoren sebaliknya ya, dia akan selalu cari-cari kesempatan untuk bisa memuaskan hawa nafsu dirinya. Demi itu, dia bisa ngelakuin apa aja. Nah, bedanya di situ ya. Walaupun mungkin apa yang dilakukan itu beresiko merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi itu bedanya ya. Kuncinya di apa adanya. Seorang cinta itu. Nggak berlebihan, nggak kekurangan. Apalagi melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Minggu lalu, saya baru bahas dengan seorang teman di satu tempat bagaimana perilaku orang yang suka mengaku dirinya gembel. Padahal dia bukan gembel. Cuma mengapa dia mengaku gembel? Karena dia mau menonjolkan kegembelannya gitu loh. Karena kan sinonimnya orang yang mengaku rendah hati itu sebenarnya orang yang baik. Jadi itu yang dia cari sebenarnya. Bukan dia betul-betul rendah diri, bukan. Dia sebenarnya angkuh. Tapi dia mengaku rendah diri. Perilaku seperti itu, dia nggak menyadari bahwa sebenarnya dia itu memerangkap dirinya sendiri. Orangnya sampai detik ini nggak tahu, nggak sadar. Padahal saya sudah ngomongin terus terang di tempat itu. Orangnya sampai sekarang nggak nyadar. Ini nyata terjadi. Jadi di antara kita semua tuh kadang-kadang suka ngakunya begitu. Kenapa mesti menjual kerendahan diri kita? Padahal kita nggak rendah. Kita juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi natural lah. Seluruhan kita ngomongnya. Alamiah. Nggak usah terlalu dibuat-buat. Dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi, enggak. Biasanya orang menyoroti dari sisi dilebih-lebihkan. Tapi jarang orang yang menyoroti sisi dikurang-kurangin. Nah, di sini kita ngomongnya Chongyong ini. Chongnya itu di sini. Tidak dilebih-lebihkan, juga tidak dikurang-kurangi. Berikutnya, masuk ke paragraf berikutnya. Kongzi mengambil contoh dalam memanah. Bagi yang menyukai olahraga memanah ya, bagi yang pernah atau mungkin nggak tahu ya, kalau kita jadi seorang pemanah itu, kita membidik sasaran, kita lepaskan anak panahnya nggak tepat, itu kita nggak akan nyari kesalahannya orang lain, tapi kita akan nyari kenapa bisa nggak tepat tuh di diri sendiri. Apakah tadi waktu saya lepaskan nggak stabil? Apakah tarikan nafas saya kurang stabil waktu melepaskan?
Ataukah saya salah memperkirakan arah angin? Nah, jadi seperti itulah harusnya seorang cince. Kalau ada masalah, pertama yang dia tanya itu adalah masalah di diri dia sendiri dulu. Dia nggak akan terburu-buru nunjuk orang lain. Nggak. Nah, juga taunya seorang cince itu sebenarnya mau dibilang jauh, itu enggak. Tapi mau sejauh apapun, itu selalu dimulai dari tapak kaki pertama. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Contoh yang kecil-kecil adalah jangan makan berlebihan. Atau jangan makannya terlalu kurang. Berlebihan mengundang penyakit, kekurangan juga mengundang penyakit. Jangan cuma makan yang kamu sukai, tapi makanlah yang berimbang. Jadi jangan karena sukanya sayur A, makannya itu aja, enggak. Kemudian kalau makan bersama ataupun makan sendiri terutama ya, sayurnya ambilnya jangan model ngaduk-ngaduk gitu. Ambilnya rapi gitu dari pinggir. Kalau lagi sendirian, paling suka diaduk-aduk, cari-cari apa yang paling enak. Itu ada perilaku yang nggak baik. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil seperti itu. Sama seperti juga kalau kita mendaki gunung, itu mulai dari yang paling nggak mungkin kamu langsung mendaki gunung ke tempat yang paling tinggi ya. Nah, dia ambil contoh dari kitab puisi, hidup harmonislah dengan keluarga anak istri. Ya. Jadi harmonisnya, laksana, merdunya harmoni musik ya. Di sini dia kasih contoh adalah gendangku, se itu kecapi, kecapi besar itu biasanya 25 senar. Ini ya, ku. Ini saya highlight dulu ya, ini atas ya. Ku se chin, ku ini gendang ya, gendang besar itu. Ini dia modelnya seperti kuceng zaman sekarang, tapi beda ya, beda dengan kuceng ya. Dia ini seperti chin, cuma lebih lebar ya. Chin itu 5 senar, se itu 25 senar ya. Kemudian chin. Jadi ini ala-ala musik zaman dulu. Esensinya apa? Esensinya harmonisnya keluarga itu seperti layaknya merdunya harmoni musik. Jadi ketiganya ini berharmoni, membuat irama yang indah. Seperti itu. Sama saudara-saudara sendiri, hidupnya hidup rukun ya. Kalau bisa. Jadi keluarga pun bahagia tentram. Maka dibilang selayaknya yang kamu lakukan pertama kali itu adalah buatlah keluarga kamu tuh bahagia. Kalau sudah begitu, dia bilangnya, orang tua pun akan ikut turut berbahagia. Jadi itu. Berikutnya ini salah satu tema yang juga agak mengundang kontroversi. Dari dulu selalu diributin ini aja. Ya ini mungkin paragraf terakhir yang kita bahas dulu ya. Ini topik yang mengundang kontroversi karena dari dulu diributin ini aja ya. Khongzhe mengatakan kebajikan Kuisen sungguh maha besar. Nah ini dulu. Kuisen dulu. Dua huruf ini dari dulu tuh diributkan ya, banyak yang ngeributin ini itu karena istilahnya di Indonesia ini agak kurang bisa diterima. Jadi kita ngomong dulu ya, terlepas diterima apa enggak itu soal lain. Tapi ini pertemanan ya. Oke. Apa ini Kuisen? Cusi menjelaskan Kuisen ini dengan mengutip dua pendapat dari guru-gurunya. Saya nggak sebut nama lagi ya, saya cuma bilang guru 1, guru 2 ya, karena sebut nama pun susah dikenali orang. Oke. Yang pertama, guru pertama bilang Kuisen ini sebenarnya esensinya adalah alam semesta. Guru kedua menjelaskan lebih lanjut, yang dimaksud Kuisen ini sebenarnya ada dua jenis energi. Yaitu apa? Yaitu yin dan yang. Apa yang dimaksud yin dan yang? Kui ini adalah yin, sen ini adalah yang. Jadi apa itu? Dibilang gini, energi yin ini, kui, ini adalah orang-orang yang telah meninggal dan kembali ke bumi. Dia bilang kui. Kita bilang kui tian lah, kui ti, terserah. Pokoknya dia bilang kembali. Jadi orang-orang biasa. Sedangkan sen ini, atau sebagai energi yang, ini adalah mereka-mereka yang telah mencapai. Bukannya raja ya, bukan bangsawan, bukan raja. Orang-orang yang telah mencapai. Mencapai apa?
secara implisit dimasukkan adalah mencapai Tao. Yaitu orang-orang yang telah mencapai Tao, kita sebut ya Sen. Dua ini, walaupun berbeda dia bilang ya, sebenarnya adalah dua sisi berbeda dari hal yang sama. Yaitu energi yang mengatur dan terlibat di dalam perubahan alam semesta ini. Jadi kalau guru pertama cuma ngomong singkat, sebenarnya cuma alam semesta, guru kedua menjabarkan lebih lanjut. Dalam bahasa sederhana, yang dimaksud Kuisen ini gampangnya leluhur, itu aja. Kita ngomongin Kuisen, sebenarnya cuma ngomongin leluhur. Nggak ada yang lebih dari itu, nggak ada yang kurang dari itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nggak ada yang kontroversial harusnya. Kalau kita mengerti penjelasan yang dikutip oleh Cusi. Cuma gitu aja kok. Jadi nggak perlu berprasangka. Nanti di bawah-bawah juga ada itu. Nanti masalah prasangka ya. Nah ini kalimat berikutnya nanti ada tuh. Ntar saya ngomongin lebih biar buka mata sedikit, buka pikiran. Jadi biar apa? Kebajikan Kuisen ini leluhur sungguh maha besar. Kita bisa lihat tapi nggak jumpa. Maksudnya apa? Jadi kita bisa ngerasain, kita bisa ngeliat pencapaian mereka gitu leluhur kita, tapi nggak pernah betul-betul jumpa karena mereka udah nggak ada. Kita bisa mendengarkan entah mengenai kisah-kisah mereka, tapi nggak benar-benar bisa didengar langsung, nggak benar-benar bisa disimak gitu loh. Kita nggak bisa betul-betul tahu mereka maunya apa, karena orangnya udah nggak ada. Cuma kita bisa dengarkan apa kata-kata mereka. Kemudian nggak ada satupun benda di dunia ini yang nggak ada kehadirannya. Karena apa? Karena Kuisen ini dia adalah bagian integral dari alam semesta. Dia bagian dari Tao. Tao ini ada di semuanya. Kita semua adalah Tao. Jadi nggak pernah ada yang nggak ada punya Kuisen. Karena itulah orang-orang mau bersembahyang ke mereka, mau berpuasa, mau pakai jubah ritual, kasih sembahyang sama dia. Begitu agungnya mereka ini. Jadi dia itu ada di mana-mana, di sekeliling kita dibilang kayak seperti di atas, kiri kanan, tapi intinya ada di mana-mana. Kemudian dikasih lagi satu kalimat yang penegasan bahwa seperti apa sebenarnya kehendak dari Sen, janganlah memperkirakannya, jangan dikira-kira, jangan mendebak-debak, apalagi dipastikan. Maksudnya gini, ini menyoroti perilaku orang-orang yang suka mengatasnamakan Tuhan kayak Tien, kayak Sangti, kayak Dewa, kayak apa ya. Itu sukanya minjam nama untuk ngelakuin hal-hal negatif. Jadi seharusnya dia bilang apalagi dalam taunya Chong Yong dan juga kita boleh ngomongnya taunya Ru yang benar lah. Kita seharusnya menghormati mereka tapi jaga jarak. Hormati Kuisen tapi jaga jarak. Jangan malah menjadikannya sebagai sesuatu yang entah apalah gitu, Tuhan lah apalah gitulah yang nggak beres lah gitu loh. Kita nebak-nebak namanya. Jangan nebak-nebak. Jangan mengira-ngira seperti apa mereka. Kita kalau boleh bilang batasnya cuma kita tahu mereka ada. Tapi janganlah mereka-reka. Seperti misalnya yang lain bilang, wah dia begini begitu loh, dia begini begitu loh, begini begitu loh. Kalau kamu jahat dia begini gitu. Jangan. Yang penting kamu tahu dia ada, kamu hormati dia dan jaga jaraknya. Udah. Itu aja. Seperti itulah seharusnya maksudnya ya. Ini nanti akan nyambung ke yang lain ya. Kehadiran Kuisen ini, kehadiran Kuisen yang bagian integral di alam semesta atau kita ngomongnya tahu inilah ya. Mau mereka sekecil apapun kita akan merasakan. Seperti layaknya sifat Cheng. Kita kalau masih ingat di Tasya kemarin kita nyinggung sedikit Cheng. Nanti Cheng ini mendapatkan dalam Chong Yong. Cheng ini adalah dasar dari segala sesuatu ya. Ingat ya. Taunya Chong Yong, dasarnya adalah Cheng. Chengnya ini nanti akan dibahas panjang di bagian bawah berikutnya ya. Jadi seperti inilah Cheng ini seharusnya seperti ini gitu. Nggak bisa disembunyikan. Jadi dia karena dia ada di mana-mana gitu ya. Nah, oke, saya kira waktu saya sudah habis. Silakan bagi ada yang mau bertanya ya.
Ini kurang lebih sekitar 30% dari Chung-yung. Saya kasih tanda dulu sampai di sini ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau tanya nggak tuh? Ini masih ada 15%, saya belum terjemahin ya, karena saya sendiri juga waktunya nggak cukup panjang lah ya. Oke. Tadi yang mawas diri dan hati-hati terhadap yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Itu menurutmu apa termasuk seperti hati-hati diomongin orang di belakang nggak? Yang betul hati-hati ngomongin orang. Bukan hati-hati diomongin belakang, tapi yang betul hati-hati ngomongin orang. Nggak terlihat itu maksudnya gini ya. Jadi Ya. kadang-kadang karena kecil, akhirnya kamu nggak nyadar sebenarnya. Jadi sebenarnya secara visual event itu nampak di mata kamu, tapi nggak masuk sampai otak kamu gitu loh. Karena ya mungkin hal yang terlalu remeh-temeh gitu loh. Hal yang kecil itu yang suka bikin kita lengah, dan tapi dari kecil-kecil nanti jadi kebiasaan. Pencuri maling besar tuh dimulai dari mencuri hal-hal kecil. Pembohong besar tuh dimulai dari menghindari kata-kata benar. Bohong dikit-dikit deh gitu, lama-lama ya jadi bukit gitu loh. Apakah ada hubungannya juga dengan tembok bisa mendengar? Tembok bisa mendengar itu dalam artian sebenarnya sisi lain gitu loh. Jadi bukan masalah itu. Kalau tembok bisa mendengar tuh masalah ngomongnya bocor, enggak. Jadi nggak ngomongin orang lain tuh bukan karena kita takut orang lain dengar gitu, bukan. Tapi karena memang itu sesuatu yang nggak baik. Jadi kita jangan ngomongin orang lain ya. Apalagi menggunjingkan keburukan orang. Sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh menilai orang ya, tapi kita harus omongin dan nilai dalam taraf yang wajar. Kapan kita tahu itu kelebihan? Nah, disitulah nanti kita ngomongin masalah Cheng. Pertama adalah jujur ke diri sendiri dulu ya. Kita mesti bisa jujur menilai diri sendiri, kemudian kita jujur terhadap permasalahan lain. Seperti contohnya kita omongin orang lain. Betul nggak kita ngomonginnya itu tanpa prasangka? Betul nggak kita ngomonginnya nggak kelewatan? Betul nggak kita ngomonginnya itu apa adanya? Ngomonginnya benar? Atau kita ngomonginnya karena ada motif-motif lain? Bagaimana cara kita menilai diri itu adalah soal Cheng di situ ya, di topik berikutnya, di topik bawah-bawah lah ya. Tapi itu penting. Gitu. Oke, ada yang lain? Bukan berarti tahu itu selaras dengan alam ya. Salah pengertian mungkin ya. Ini mungkin melihatnya dari sisi ini, tapi maksudnya gini ya. Kalau dari yang awal-awal ini kita ngomongnya ya, dari yang tadi saya ngomong sampai belakang ini, sampai saya berhenti ya, masih berkutat di masalah tahu itu bukan masalah memahami, tapi masalah menjalaninya. Dan bagaimana menjalaninya. Jadi pertama adalah kemauan menjalani, konsistensi menjalani, dan bagaimana menjalaninya. Itu kita nggak ngomongin masalah masih belum selaras dengan alam, enggak, itu belum. Itu terakhir masalah Tianti, Yi Tianti Chan, yang menunggal dengan alam semesta itu di akhir. Setelah orang berhasil, kita ngomongnya itu betul baru ada disinggung sedikit masalah itu. Ya. Kemudian dimulai dengan tapak, maksudnya gini loh, hal-hal besar tuh dimulai dari hal-hal kecil. Jadi keteguhan kita untuk menjadi orang baik itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kita nggak bisa misalnya mau jadi orang baik itu langsung sesuatu yang besar. Misalnya langsung mau jadi pahlawan. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau mau betul-betul jadi orang baik, dimulai dari hal-hal kecil, diri sendiri dulu, dari kebiasaan kita sendiri dulu, baru nanti bertahap meningkat ke atas diri sendiri, keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar, sampai dengan nanti tahap dunia. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin taunya Zhu Qiao itu lebih ke arah konsep jalannya dibandingin taunya yang di Tao Chiao ya. Beda ya dengan Tao ya dalam Tao Ching ya. Jadi beda sekali ya. Kita ngomong jadi Tao ya dalam Chung Yung ini kita ngomongnya itu taunya kemanusiaan gitu loh. Jadi intinya 4 itu tuh.
Tao yang tidak jauh dari kemanusiaan itu ya. Jadi 4 huruf tadi ya, Tao Puyen. Itu taunya mereka di situ gitu. Bukan taunya Tao Te Ching, beda konsep di situ ya. Tapi ada beberapa yang overlap, ada nanti. Di Chongyun juga ada Wu Wei juga. Nggak, soalnya kalau nggak salah itu di beberapa pengertian filsafat modern itu taunya itu tuh diartikan sebagai metode filsafat. Makanya Kungfu dianggapnya kan filsafat humanis yang disebut Gentao gitu. Kalau Tientao itu sebut filsafat alam. Ya mungkin kita bisa ngomongnya jentau gitu ya. Kita kalau bahasa Indonesia mungkin bisa ngomongnya gitu lah, taunya kemanusiaan gitu loh. Cuma nanti ada sedikit-sedikit ada overlapping. Nanti saya tunjukkan kalau saya tidak lupa ya. Nanti saya tunjukkan beberapa yang overlapping nanti ya. Ya kalau cusi kan wajar ya kayaknya. Kalau saya baca dan dengar tadi, apakah ini sama dengan Zen? Beda, cuman Zen mungkin mengambil dari sana sini. Salah satunya adalah dari Ru. Contohnya tadi masalah makan ya, makan minum, bagaimana orang yang lagi makan minum itu jarang ada yang ngerasain. Jadi itu salah satu yang diambil kemudian diformulasikan lebih lanjut dalam Zen sebagai makan saat makan, tidur saat tidur. Ya, jadi itu ada ngambil sana sini, bukan berarti sama, enggak, beda. Mereka ada beda jarak waktu, hampir 1000 tahun beda jarak waktunya. Jadi wajar kalau ada ya saling belajar ya gitu loh. Kemudian dalam menerjemahkan ini itu patokan utama saya adalah dari penjelasan Cusi. Jadi kalau misalnya terdengar penjelasan saya itu seperti memiliki pengaruh nuansa Taoisme maupun Buddhisme, itu wajar. Kenapa? Karena memang saya sendiri juga mempelajari keduanya. Di samping itu juga Cusi sendiri pun sebenarnya berangkat dari kedua itu. Jadi gini, sebenarnya kita ngomong Ru itu ada mata rantai yang hilang kalau kita mau jujur ya. Dari zamannya Kongzhe sampai dengan formulasi zaman Han, itu ada rentang waktu ratusan tahun dan di antaranya itu ada masa-masa di mana Ru itu menjadi pinggiran. Akibatnya apa? Banyak sekali teks yang hilang, konsep-konsep yang hilang, konsep yang terkorupsi oleh waktu, termasuk salah satunya nggak lepasnya adalah Chongyun. Jadi gini, sebelum disunting dan disusun ulang oleh Cusi, sebenarnya banyak huruf dalam Chongyun yang nggak nyambung sama bahasanya zamannya Song gitu loh. Ada huruf-huruf yang berbeda, susunannya juga ada yang membingungkan gitu ya. Juga ditenggarai ini ada juga nggak terlepas dari korupsi, nggak terlepas dari degradasi. Jadi teks-teks ini wajar kalau selama 1000 tahun lebih itu ada yang hilang tuh wajar gitu. Jadi ini mereka dengan melakukan refleksi diri itu berkaca dari Tao Chiao maupun Fo Chiao, terutama Chan ya. Cusi itu juga seorang master Chan sebenarnya. Dia betul-betul banyak belajar Chan ya. Dari situ dia berangkat, dia mengkaji ulang tulisan-tulisan Ru Chiao ini dan dia susun ulang. Makanya bagi Anda-Anda yang ngikutin mungkin penjelasan saya terasa seperti bermertua seperti itu, ya nggak heran gitu loh. Jadi dua faktor tadi. Pertama, saya pribadi nggak pernah nggak belajar keduanya. 3 lah, bukan atau yang lain juga ya kita ngomong ya. Jadi saya nggak lepas dari ketiganya itu. Bukannya saya nggak menyangkal, memang begitu apa adanya. Kemudian Cusi sendiri juga sama seperti saya. Jadi kalau nanti dengar seperti itu, ya wajar. Nggak ada yang aneh. Oke, ada lagi? Ya mungkin waktu zaman Song itu kan semuanya saling berkait ya, belajar kan. Oh ya, Zen gali Chuangzi itu betul. Salah satunya memang begitu. Banyak tema-tema dalam Chuangzi yang diangkat dalam Zen itu betul ya. Bukan salah ya. Lagi zaman Bukan, ini ada yang tulis begitu gitu loh. Oh. Ya, emang sebenarnya dari zaman Tang sih sudah diadakan review ya, karena mereka merasa ada salah gitu loh. Jadi kita mesti tahu bahwa keruntuhan zaman Han, keruntuhan periode Han ya itu
menyebabkan trauma mendalam bagi kalangan Ru. Kenapa mereka merasa bahwa sistem mereka yang segitu stabilnya di zaman Han kok bisa runtuh? Ya, jadi mereka melakukan review ulang. Dan di zaman Tang itu sebenarnya pengaruh Ru itu nggak begitu kuat. Walaupun masih menjadi pilar negara, tetap aja pilar negara yang utama di zaman Tang itu adalah Tao dan Buddhisme. Baru kemudian setelah adanya review dan reformasi, zaman Song kembali menjadikan Ru sebagai pilar utama. Jadi adalah shock terapi dari luar, baru kemudian mereka adopsi dan review lagi, mereka mengkaji ulang gitu. Itu pun mereka tetap nggak lepas gitu. Jadi tema antara Ru yang benar dengan Wei Ru itu nggak pernah hilang. Walaupun mereka menyangkali, tapi tetap aja ada. Seperti saya bilang sebelumnya, bahwa mayoritas orang itu belajar Ru cuma mau supaya jadi pejabat kerajaan. Nggak pernah betul-betul menjadikannya sebagai Tao. Ini berbeda dengan orang-orang seperti Cusi yang betul-betul menjadikan Ru sebagai Tao hidupnya. Jadi ini beda. Idealisme dengan realita itu beda. Jadi kenyataannya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Itu bukannya pertentangannya juga udah parah mulai dari zaman Sung-nya, dari zaman Nanpei ya. Itu kan dari dulu lah kita bilang ya, karena kayak gini, sebenarnya Xinzi itu mengkritik perilaku Mengzi. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, karena makanya itu kenapa pengikut Mengzi kemudian meminggirkan tesisnya si Xinzi. Kita mesti tahu zaman Han tuh Xinzi masih mendapatkan tempat. Setelah zaman Han bubar, baru kemudian pengikut Mengzi ini naik daun ya. Jadi sebenarnya apa yang dikritik oleh Xinzi sebagai Wei Ru ada perilakunya si Mengzi ini. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur mengkaji sejarah, Mengzi ini memang berkelana dari satu negara ke negara, tapi beda dengan Kongzi. Kongzi berkelana dalam kesulitan. Mengzi berkelana dalam rombongan mewah. Mengzi-nya ini sana sini itu bawa rombongan yang luar biasa banyaknya, dan itu boleh dibilang hartanya banyak. Juga setelah masanya Mengzi, ini ada tren mereka menjual ritual. Dan ini yang menjadi kritikan orang-orang Mohisme akhirnya. Sebenarnya Kongzi sendiri nggak pernah menjual ritual. Tetapi penerusnya inilah mereka yang berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga butuh makan. Sedangkan idealisme mereka tuh nggak diterima oleh penguasa. Akibatnya ya mereka seperti itulah. Jadi praktek-praktek seperti inilah yang dikritik oleh si Xinzi. Jadi pertentangan sudah ada dari zaman dulu itu. Makanya setelah dari Kongzi diteruskan ke Zhengzi, diteruskan ke Zisi, itu relatif ada lagi yang hilang sampai dengan akhirnya Mengzi. Walaupun Mengzi kemudian dikritik oleh Xinzi ya. Habis itu ya nggak ada lagi gitu, lenyap sebenarnya. Begini ya, sistemnya Zhongguo zaman dulu tuh populasinya dikit, marga itu juga dikit. Cuman ada marga-marga yang keturunannya banyak. Akibatnya keturunan mereka yang bukan pewaris silsilah, jadi misalnya bukan anak pertama, anak kedua seterusnya, itu disuruh bentuk keluarga baru. Keluarga baru ini kita sebut sebagai Se ya. Aslinya keluarga utamanya masih bilangnya Sing. Sing itu marga yang betul ya. Jadi seperti Kongzi, marganya sebenarnya marga Ce, marga Chu ya kalau Hokkiennya ya. Ce ya. Klannya itu Kong. Yang disebut klan atau Se itu adalah yaitu anak-anak yang bukan pewaris silsilah membentuk klan baru. Contohnya adalah misalnya saya sendiri ya. Marga saya sebenarnya marga Qi, seperti penguasa Zhou. Karena klan saya adalah turunan dari keluarga Zhou. Marganya Qi, cuma klannya itu Yi. Kenapa? Karena nenek moyang saya yang pertama itu walaupun dia keturunan raja, tapi dia bukannya pewaris tahta. Akibatnya dia mesti pergi ke Qin, disitulah dia diberi gelar sebagai Yikong, dan dari situlah silsilah kami berasal gitu. Itu contohnya. Contoh sama juga terjadi pada Kongzi. Jadi
Kongnya itu adalah se, klan. Marganya ce. Cuma berhubung dengan waktu, kita nggak lagi memperhatikan yang kita sebut sing. Singnya sekarang kita sebut sing itu sebenarnya ada se. Gitu. Jadi kalau kamu perhatikan altar leluhur kamu ya, nggak pernah tulisnya sing. Tapi tulisnya yise. Misalnya klannya kamu ada liu ya, liu se. Nggak tulisnya liu sing gitu loh. Nggak. Jadi ngomongnya selalu se gitu ya. Jadi marga yang kita kenal itu sebenarnya ada klan gitu ya kita ngomong. Oke, ada yang lain? Ada yang mau tanya lagi nggak itu? Ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Masih ada nggak? Tapi memang Mengce kan paling sering dikritik itu kan. Dari zaman ke zaman itu dikritik sampai sekarang pun masih dikritik itu. Ya, cuma kan kita ngomongnya sekarang yang mainstream itu boleh dibilang semuanya mewarisi, menjadikan pemikiran Mengce itu sebagai utama. Sebenarnya ada kalau kita mau jujur ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka semuanya menyalahkan periode Qin sebagai penyebab degradasinya Ru. Karena bakar bukunya Qin itu diinisiasi oleh Li Si, yang dimana Li Si ini adalah muridnya si Xin Ze. Akhirnya Xin Ze ini kena getahnya, walaupun sebenarnya dia mungkin nggak akan setuju proses bakar buku ini kalau dia ada pengaruh di masa itu. Itu juga kan bukan cuma buku Ru kan. Iya, tapi masalahnya kan gini, orang-orang ini kan ngomongnya di Chongyun kan bilangnya kan kalau kamu menjadi Chongyun jangan cari kesalahan orang lain, tapi ini kan praktek mereka beda gitu. Makanya saya bilang bahwa mayoritas itu hipokrit gitu loh. Ya kita ngomong jujur aja, mana memang gitu. Kayaknya Lisu, kayaknya bukannya masalah itu ya. Ya yang Li Si bakar kan yang bukan cuma buku-buku Ru ya, buku-buku lain juga dibakar gitu loh. Cuma ya mereka menjadikan itu sebagai alasan salah satunya untuk menyingkirkan pemikiran si Xin Ze ini. Walaupun sebenarnya di masa sekarang antusiasme terhadap pemikiran Xin Ze itu kembali, sebenarnya pemikiran Xin Ze ini nggak pernah lenyap. Jadi orang ke orang itu selalu tetap baca, tetap pelajari gitu. Makanya kita tetap bisa relatif utuh ini kita ngomongin pemikiran Xin Ze ya, dibandingkan dengan misalnya yang lain-lain. Artinya apa? Artinya orang-orang ini tetap baca gitu, tetap pelajarin. Gitu. Walaupun mereka mungkin di depan umum nggak berani menyangkali, nggak berani ngaku gitu loh. Karena apa? Karena kan kalau ngomongnya begitu ya siap-siap misalnya kena masalah dengan kerajaan. Mengce itu bukan muridnya Kongzi ya. Mengce itu generasinya keempat atau kelima. Satu murid yang satunya. Jadi saya mau tekankan lagi, Chongyun ini bukan masalah di pemahaman akademis atau teoritis, tapi masalah menjalaninya. Ini mungkin belum sepenuhnya dimengerti oleh Anda semua, tapi kalau begitu Anda memutuskan untuk mencari, contohnya seperti saya ngaku aja saya mencari ya, itu akan mulai menapaki gitu. Walaupun ya sana sini selalu ada minusnya, tapi begitulah. Bagi Anda yang mungkin belum merasa perlu, mungkin nggak cuma sekedar jadi pengetahuan teoritis, nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi mereka yang mencari, saya ngomongin dulu di depannya, bahwa masalahnya ini bukan bagaimana mengerti teorinya, tapi bagaimana menjalaninya. Bukan berarti teori ditinggalkan, enggak ya, tapi ya apa yang didapat dari teori itu dipraktekkan apa enggak. Itu aja kuncinya. Oke. Ada lagi? Sepertinya sudah. Kalau begitu saya balikin ke admin deh tempatnya ya. Oke. Terima kasih. Oke, makasih ya.